Mas Benz Leo. Ya, apa kabar? Aduh, ketemu lagi kita Mas. Iya, ketemu lagi ya. Tadi barusan bikin konten juga di Cakap-Cakap ya Mas ya? Cakap-cakap. Udah mulai aktif lagi bikin konten ya Mas? Sebetulnya gini, teman-teman saya tuh punya satu tim yang solid sekali dan di Expose Indonesia. Nah, rekan-rekan ini yang selalu mendorong, kita saling ngedorong, lu kalau punya bakat di sini, misalnya ada fotografer top sekali, penulis juga bagus sekali. Suatu saat saya diomongin juga sama rekan-rekan wartawan, Mas Benz kan udah lama nggak siaran lagi dong Mas. Rupanya diojok-ojokin itu bikin Instagram IG Live itu, dan itu menarik sekali karena hari ini saya juga ketemu sama Rian ini juga, rupanya dia punya juga, jadi kita collab hari ini. Iya, punya channel juga, dan sebenarnya tujuan Rian hari ini untuk bisa ngobrol sama Mas Benz adalah pengen juga sharing ke teman-teman musisi juga, karena mungkin di luar sana banyak sekali musisi-musisi yang pengen kayak The Massive, pengen bisa terkenal, pengen sukses, pengen lagunya dikenal sama banyak orang, tapi banyak juga yang orang nggak tahu bahwa untuk mencapai ke situ itu perjuangannya luar biasa. Dan harus prosesnya juga panjang, nggak cepat gitu. Makanya aku mau nanya Mas Benz kan pengamat musik, bahkan juga sering jadi juri acara-acara kompetisi band, kompetisi entah itu yang tingkatnya hanya di lingkup Jakarta atau bahkan nasional. Internasional juga. Internasional juga ya Mas? Oh iya, apalagi internasional juga. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi feelingnya Mas Benz. Mas Benz, ketika jadi juri, kriteria apa sih Mas yang bikin band itu bisa menang? Karena ini buat teman-teman juga yang mungkin yang belum tahu, Mas Benz adalah salah satu orang yang menjadi saksi hidupnya The Massive sampai akhirnya seperti sekarang. Yang pertama adalah kalau itu kompetisi band tanpa mereka membawakan karya sendiri, itu adalah selalu penilaiannya adalah teknik, aransemen, dan performance atau penampilan. 3 komponen itulah yang menyebabkan band itu menang. Tapi belakangan pada era-era terutama waktu eranya Lox Labor dengan kompetisi band senasional dan itu mengarah ke rekaman, mau nggak mau orang harus berkarya sendiri, dan itu adalah keputusan final agar orang itu kalau punya band harus punya karakter. Karakter itu lahir dari lagu ciptaan sendiri. Dan setelah itu muncul Yamaha. Yamaha Light Music Contest, terus kemudian ada kompetisi band yang tingkat-tingkat Jakarta segala macam. Dan di Jakarta tuh ada kompetisi band yang terkenal sekali dulu. Namanya adalah Festival Band se-Jakarta. Se-Jakarta, kemudian diperluas se-Jabodetabek. Ternyata itu melahirkan band-band besar juga. Misalnya kayak sekarang era Mono Sukaryo, terus mereka sekolah ke Berkeley, di Boston dan lain-lain, itu adalah lahir dari kompetisi band itu. Kemudian ada nama-nama kayak Tohpati, kemudian Erwin Gutawa, itu lahir dari kompetisi band dulu. Mereka menjadi solois pada saat dia memenangi penghargaan itu, dan kemudian mereka mencipta lagu sendiri, dan sekarang punya kerajaan bisnis yang luar biasa. Edwin, siapa sih yang nggak kenal tokoh ini? Dulu basis terbaik dari kompetisi band tingkat SMA di Jakarta. Dulu Mas Ben jurinya juga? Ya, saya jurinya juga. Nah, saya ini jadi juri bukan apa-apa, karena terus terang saya selalu mensupport musisi itu agar mereka tidak capek untuk mengikuti kompetisi, karena itu adalah latihan mental mereka di atas panggung. Ketemu sama audiens, lu jangan grogi. Kemudian ketemu sama kompetitor itu jangan menjadi lawan main, tapi itu adalah bagaimana kita menemukan karakter. Kadang-kadang karakter lebih penting dibanding skill di satu kompetisi itu. Best player dan lain-lain itu adalah bonusnya sebetulnya. Tapi begitu dia sebuah band itu punya karakternya, maka kuatlah itu. Jangan lupa bahwa Jamrud itu tidak pernah menang di kompetisinya Lox Labor. Dia adalah di luar 10 besar. Tapi tatkala dia bikin lagu ciptaan sendiri, Lox kaget. Kenapa lagu ini nggak lu keluarin pada saat di kompetisi itu? Enggak, gue simpan aja. Akhirnya dia dikontak sama Lox dengan harga 40 juta pada saat tahunnya masih sekitar belum tahun 80-an 90-an waktu itu.
Dan itulah kekuatan sebuah band yang ikut kompetisi. Begitu dia menciptakan lagu sendiri, ketemu karakternya, lewatlah yang lain-lain yang sudah juara pertama gitu. Nah, The Massive ini luar biasa apa? Dia juara pertama, lagu ciptaannya bagus, kemudian mereka kompak sekali. Karena apa? Karena band ini setahu saya nggak pernah ganti formasi. Benar nggak? Betul Mas. Dari pertama ya? Tahun, iya. Nah, ini yang penting sekali untuk diketahui oleh banyak orang, karena ada band yang formasinya itu udah ganti kebodes jadi berapa kali ganti, pada saat itulah sebetulnya tidak bisa menjadi kuat karena selalu ganti personil yang itu. Apalagi kalau itu rhythm section misalnya, masuknya bass gitarnya sama drummernya gitu ya. Itu wah lebih susah lagi tuh. Apalagi kalau vokalisnya keluar. Karakternya dapat di sana udah keluar gitu. Ya gitu kira-kira. Ya, karena biasanya kan kalau vokalis tuh jadi yang di depan dan selalu jadi ikonnya kan. Ya, betul. Karena dimanapun ya, bahkan musisi-musisi dunia juga begitu, kayak misalnya Queen dengan Freddie Mercury-nya, U2 dengan Bono-nya. Mas, yang Mas inget band-band, nggak usah banyak-banyak deh, 5 band yang paling Mas favoritin hingga akhirnya band itu sekarang jadi saat kompetisi. Saat kompetisi. Iya, 5 band aja Mas. Yang Mas masih ingat. Kahitna, kemudian The Massive. Kahitna waktu di mana? Saya kebetulan juri Kahitna sejak pertama kali ikut kompetisi, bahkan pada tahun 91 sewaktu dia menang di Jepang, Light Music Contest di Jepang itu, dia pulang sampai di Indonesia, dia datang ke saya, Mas, lagu-lagunya Kahitna itu ditolak sama 5 label rekaman terbesar di Indonesia. Emang kenapa Yov? Kok datangnya ke saya? Enggak, Mas Benz ini yang selamatin Kahitna. Maksudnya gimana? Rekam aja Kahitna. Akhirnya saya produser pertama Kahitna, Cerita Cinta. Itu saya produsernya. Iya. Waduh. Nah, cerita seperti ini menjadi menarik sekali karena buat saya nggak ada satu logika pun band menang juara dunia, di Jepang loh itu menang. Itu ditolak sama perusahaan rekaman. Akhirnya saya rekam, baru lagu, kalau nggak salah lagu ke-6 itu 5 label itu datang nemuin saya, Mas ini saya ambil Mas, ternyata keren. Bukannya ini band festival nggak jadi apa-apa, nggak laku, kayak penyanyi festival katanya nggak laku gitu ya, nggak komersil gitu. Jangan lupa bahwa ini karya sendiri nih. Nah itu cerita itu, dan ini terjadi pada The Massive. Saya baru nyebut 2 tadi ya. 2. The Massive itu kemenangannya apa? 1 adalah songwriternya adalah lead vokalnya, dan band ini kompak, dan dari tahun pertama sampai tahun ini. Ini kekuatan dari The Massive. Band yang lain yang kalah di festival, tapi saya suka sekali itu Jamrud tadi. Jamrud. Dia tidak pernah menang di tempatnya Lock, tapi dia bagus. Dan yang lain itu sebetulnya saya suka. Yang pertama kali pernah saya jadi juri dan sampai saat ini masih ada Casero. Karena itu warnanya lebih agak jazzy sedikit, dan itu warnanya berbeda. Chandra Darusman dan kawan-kawan. Yang lain bukan band festival, tapi saya suka Peter Pan. Noah. Karena awalnya dia juga songwriternya adalah vokalisnya. Dulu Ariel itu adalah mencipta lagu. Biasanya kalau pencipta lagunya, lead vokalnya itu akan lebih dapat dibanding kalau itu diserahkan pada orang, apalagi di luar grup itu. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa grup Ceylon Seven ini saya nggak tahu apakah band festival atau tidak. Ternyata songwriternya bukan vokalisnya, tapi gitarisnya Mas Eros. Dan ini juga band yang favorit. Jadi berarti ada 6 band. Nggak apa-apa ya nambah 1 ya? Nggak apa-apa. Tapi yang satu yang The Massive itu bukan karena Mas Benz lagi ngobrol sama Rian kan? Nggak sama sekali. Karena dari dulu sebetulnya kalau sampai The Massive itu nggak diambil sama musika, saya akan rekam. Gitu ya? Iya. Mas Benz udah punya niat kayak gitu? Karena dari awal saya ini gila nih, band ini bakalan, karena saya ngikutin masih anak-anak dulu zaman dari SMA, ini gila semangat. Mas mau nanya Mas tadi yang soal Kahitna itu menarik. Kan ketika banyak label menolak, akhirnya Mas Benz waktu itu memproduksi, direkam. Terus kok tiba-tiba akhirnya ke musika. Nah itu gimana? Jadi ceritanya setelah 5
label ini datang lagi. 5 label itu siapa aja Mas? Masih ingat ya? Iya, ada Musika, kemudian ada zaman dulu itu kan label-label kayak Awi itu apa ya namanya? Pokoknya ada label-label yang 5 besar, belum ada international label waktu itu. Nah, begitu datang itu yang paling Remako gitu-gitu nggak ya? Bukan ya? Oh, udah nggak ada Remako ya? Enggak. Udah nggak ada Remako. Malah itu nggak ada. Yang datang Mbak Acin tuh ceritanya begini, sebetulnya, Mas, ini ternyata anak-anak itu gila ya, lagu-lagunya kok bagus-bagus banget. Bukannya dulu ditolak Mbak Acin. Iya, aku nggak nyangka kalau anaknya cakep-cakep lagi. Mbak Acin itu kan sebetulnya kupingnya tajam sekali, tapi juga feelingnya bagus. Artinya betul, setuju. Kadang-kadang dia juga melihat good looking nggak nih? Kalau di panggung menarik nggak? Itu juga dilihat sama dia. Nah akhirnya sewaktu saya sudah jalan, akhirnya Mbak Acin cerita, Mas Ben kita kerja sama yuk. Mas Den kan terlanjur danai nih sampai kelar nih. Habis itu aku yang ngedarin dulu ya, belum pertama itu. Jadi pemilik masternya dulu Mas Ben? Enggak, sampai di tengah jalan itu ternyata kos produksinya menjadi tinggi. Mas gimana Mas? Ya Mbak Acin kalau mau kalau mau ngambil itu nggak apa-apa. Tapi saya dilibatkan terus dalam beberapa album berikutnya karena terus terang Yofi itu buat kita semuanya adalah inspirasi juga karena berkaryanya mirip sekali sama Anda. Dia bisa, lu ngomong apa, misalnya notasi apa, dia bisa bikin lagu dalam waktu sekian menit gitu ya. Jadi dan itu colongan yang luar biasa dari Yofi. Itulah yang bikin saya kaget sekali sewaktu ada band menang kompetisi di luar negeri itu ditolak sama label. Akhirnya gue rekam. Janjinya cuma satu. Kos produksinya mudah-mudahan lu nggak makan kos produksi tinggi, kalau bisa separuhnya. Dulu zaman dulu itu rekaman itu paling minim adalah 30 shift. Oke. Masih pita ya Mas ya? Masih pakai pita ya? Masih pita dan waktu itu satu diantaranya yang Yofi datang lagi ke saya, Mas kita bisa separuhnya Mas kos produksi. Gimana caranya? Kita bikin live dulu terus kemudian kita take yang kurang. Dan itu jadi ternyata baru hari ke 9 atau 10 dia sudah hampir satu album. Kalau saya album ke-8 Mbak Acin datang, dia cerita mengintervensi, Mas aku ikut Musika tuh ini produsernya ini nih nolak Kahitna dulu nolak Kahitna ya. Wah berarti emang saya juga dulu The Massive juga pernah Mas, kita ditolak. Ngirim-ngirim demo juga ditolak juga. Iya. Ke label-label besar juga, bahkan sempat ke Aquarius saya pernah juga, ke Sony juga pernah. Bahkan sempat dibilang ini lagunya menye-menye nih. Saya pernah dibilang gitu kan. Dan ternyata ya rezeki saya di Musika ternyata. Musika ya. Mas, ini menarik karena ini kan era kan udah berubah banget nih Mas. Saya juga pengen tahu kalau menurut pandangannya Mas Benz, bedanya band dulu sama band sekarang apa sih Mas? Karena sekarang ini nggak ada, kalau menurut saya tidak ada rising star yang benar-benar yang band pop yang kayak ya mungkin terakhir siapa ya? Viera kali ya? Viera atau Geisha kali ya? Maksudnya bukan band yang benar-benar lagunya tuh benar-benar di mana-mana gitu, yang merajai tanggal lagu. Kalau saya lihat sekarang banyak band-band independen yang naik ya. Terus tapi bukan yang lagu yang benar-benar radio play yang memang seperti 10 tahun lalu lah gitu. Nah, menurut Mas Ben tuh apa sih Mas yang membedain antara band yang di era itu sama ya paling akhir di era saya lah sama yang era sekarang gitu? Saya pikir sekarang ini kompetisi sangat kompetisi bukan dalam pengertian kompetisi formal kayak kepanitiaan gitu, tapi antar mereka sendiri punya persaingan sangat ketat, sangat banyak. Karena itulah sebetulnya agak susah untuk mendapatkan karakter yang kuat sekali karena begitu tiba-tiba ketemu band ini mirip sama band ini aja, lu mirip sama ini, lu nggak asik lu gitu. Dengan demikian seringkali mereka gagal untuk menjadi populer. Itu yang pertama. Yang kedua, band-band sekarang ini spiritnya nggak kayak dulu sebetulnya. Ini yang paling penting. Karena itulah spirit berjuangnya Mas ya? Iya, berjuangnya nggak seperti dulu. Sekarang yang kuat itu justru band-band independen. Mereka yang ada di label itu tidak
tidak seperti grup-grup yang dulu yang kita lihat dulu itu kan tiba-tiba lahir band yang kuat sekali kayak SID misalnya. Superman is Dead. Ini punk rock yang kuat sekali, bahkan karakter orangnya sendiri juga mencerminkan karya-karya seperti itu. Nah, di sekarang ini yang ada adalah band-band yang memang harus menembus persaingan yang ketat itu. Saya pikir banyak diantaranya yang memang datang dari independen. Mereka band indie banyak sebetulnya di sana. Mudah-mudahan suatu saat nanti itu bisa spiritnya itu bisa terakomodasi, karena terus terang sekarang tidak mungkin mereka masuk ke label, tapi mereka harus tahu bagaimana mereka diantar pada platform digital misalnya Spotify segala macam. Itu bisa lahir dari sana. Nah, yang sekarang lahir punya karakter kuat itu justru solois yang mereka sekaligus penyanyi. Tulus misalnya. Kita nggak bisa ngebayangin karyanya. Ada seorang penyanyi yang dia songwriter sekaligus bisa melahirkan lagu hits yang sekuat dia dengan lagu-lagu yang unik. Ada lagu sepatu, ada gajah, ada nah ini orang-orang macam ini harus lahir dari band juga gitu. Karena band ini kan kumpulan dari beberapa orang yang harusnya punya kontribusi juga terhadap lahirnya lagu yang kuat dibanding seorang solois kayak Tulus gitu. Betul. Nah, Mas, aku mau nanya nih, penasaran banget. Band di era sekarang yang potensial yang bisa besar banget tuh kan Mas Ben kan pengamat musik dan punya feeling juga, karena saya tahu Mas Ben juga sudah banyak menemukan band-band besar juga yang sampai sekarang masih punya karya. Ada nggak sih Mas yang di era sekarang yang Mas lihat kira-kira akan menjadi besar? Saya belakangan itu sering keluar masuk ke Jogja. Ada satu grup yang bagus sekali dan itu punya karakter karena dia kadang-kadang mengeksplor musik tradisi, itu namanya Rubah di Selatan. Apa? Rubah di Selatan. Ini orang, keren. Orang Bantul nih. Keren ya, Rubah di Selatan ya. Nah, bagus ya? Asik. Saya dengerin nanti. Itu band ini Rubah di Selatan ini adalah kalau nggak salah leadernya ini dulu kuliah musik juga, sekolah musik, dan satu lagi dia kalau manggung tuh pakai pakaian lurik atau apalah gitu ya. Pakaian adat lah ya. Ya. Terus kemudian dia harus pakai lighting, meskipun itu di Jogja itu di mana UGM itu kan ada ya tempat manggung di UGM ya. Itu dia minta gua harus pakai lighting. Dan mereka pakai semacam konga segala macam, dan ini band ini sebetulnya kuat. Sayang sekali sebetulnya mereka ini lahir pada era digital ini yang tinggalnya di Yogyakarta. Beda sama Silon Seven zaman dulu yang mereka bisa diambil oleh label besar dan mereka populer. Rubah di Selatan tuh sempat saya ngomong, lu misalnya pindah Jakarta masih jangan di Jogja melulu, karena kalau di sini orang nggak banyak lihat. Nah, leadernya itu kalau di Jakarta selalu nginep di rumah saya. Karena suatu saat saya pengen sekali dia menjadi band besar. Benar ya? Bagus ya? Bagus. Karena saya kalau udah Mas Ben yang ngomong sih saya percaya, karena pasti benar, maksudnya nggak mungkin salah gitu. Mas Ben kan selalu menjadi pengamat pengamat musik. Dari zaman tahun berapa Mas? Mulai dari tahun berapa Mas? Jadi pengamat musik. Saya tuh mulai jadi juri. Ini jangan-jangan eyangnya ini ya. Jadi juri itu tahun 75 saya sudah jadi juri. Tahun 75. Festival Lagu Pop Nasional, dan Guru Soekarno berangkat ke Tokyo. LCLR termasuk nggak sih Mas? Lomba Cipta Lagu Remaja dari tahun 77. Itu saya jadi juri sampai kelarnya. Jadi pertama kali. Berarti yang menemukan lagu lilin kecil itu Mas Ben ya? Waduh. Kidung lilin kecil. Iya. Banyak sesaat ada. Sebuah kehormatan nih saya kedatangan tamu. Ini harusnya Mas Ben ini udah jadi apa ya? Kalau di luar negeri itu udah Sir. Udah dapat penghargaan Sir, Mas. Iya. Sir Benz Leo gitu. Saya sebetulnya pernah ada pengalaman yang menarik. Pernah jadi juri di Sarajevo. Ini di Bosnia. Kompetisi itu tingkat dunia, dan itu Indonesia diwakili oleh Uli Sigarusadi dan grupnya. Ini
mengarah ke world music. Jadi harus ada tradisi, kesenian tradisinya harus masuk di situ. Misalnya menggabung musik Indonesia atau musik daerah dengan musik diatonik baratnya. Begitu sampai di sana dia ngelihat GR-nya Indonesia pertama kali itu Indonesia pasti menang katanya. Emang kenapa? Ternyata hanya karena karakter musiknya dan satu lagi adalah kostumnya. Jadi kostumnya. Mbak Uli dan kawan-kawan itu pakai kostum yang agak ke Bali gitu. Jadi saya dideketin sama juri-juri yang lain, jurinya profesor. Kalau di luar negeri juri profesor musik. Terus dia cerita ini gila nih grup ini, menarik sekali, ini sangat timur musiknya dan sangat timur kostumnya juga. Oh ya, ternyata bener. Jadi penjurian tuh begitu orang nonton tuh langsung ketahuan menangnya. Misalnya best performance, itu tinggi itu di layar gitu. Jadi pemenangnya tuh langsung tahu orang. Pemenangnya siapa? Indonesia menjadi pemenang yang terbaik penampilan terbaik karena warna Indonesia yang ada. Itu salah satu yang menarik. Mas, gitu. Ini kan saya mau melanjutkan pertanyaan tadi. Mas Benz kan udah jadi pengamat musik, jadi juri dari tahun 75 sampai tahun 2020. Mas Benz, semua orang masih nanya ke Mas Benz. Nah, sebenarnya ada nggak sih penerusnya Mas Benz sebagai pengamat musik yang menurut Mas Benz tuh bisa jadi penerusnya Mas Benz? Harusnya yang Mas Benz harusnya pertanyaan ini nggak ditanyakan pada saya karena rekan-rekan saya juga banyak sekali yang punya kesempatan yang sama sebetulnya. Saya pun kalau suatu saat saya tidak bisa hadir di televisi untuk mengomentari seseorang, saya selalu kasih referensi, kamu mesti datang ke sini nih. Ini asik nih, dan itu biasanya diambil oleh kesempatan itu. Saya pikir nama-nama yang saya sebut ini adalah mereka yang punya potensi bagus. Pertama adalah Ade Bidayat, Mas Ade kemudian Dion Momongan, ini bagus sebetulnya. Mas Dion Momongan. Ya, terus kemudian ada beberapa nama yang lain. Sayang dia sudah wafat. Denny Sakri misalnya. Almarhum Denny Sakri. Ya, terus kritis kemudian, juga. Ya, ada Mas Remi Stansyah, itu salah satu di antara. Tapi yang lain, itu kan di istilahnya di eranya Mas Benz nih. Maksudnya mungkin Mas Adib lah yang paling agak sedikit muda ya. Nah, yang di era sekarang banget, Mas. Saya belum lihat. Belum lihat ya? Belum lihat. Nah, kemarin kebetulan saya diminta untuk menjadi pembicara untuk para jurnalis musik di Yogyakarta. Mereka itu ini kesulitannya sekarang di era digital ya. Media cetak kurang. Akhirnya teman-teman jurnalis itu hanya punya media online. Media online itu pendek-pendek biasanya tulisannya. Tidak bisa dia mengcover tulisan yang banyak sekali. Sehingga kesempatan untuk menulis panjang itu tidak terakomodasi melalui media cetak. Di mana media cetak itu satu kebanggaan kalau tulisan kita ada di sana, misalnya di Kompas gitu ya. Dan itu bisa ditempelin kayak ini ya, kayak tulisan-tulisan itu ditempelin di sana. Tapi sekarang kan enggak. Media online itu menyebabkan mereka berbeda dengan teman-teman yang dulu. Yang kedua, teman-teman jurnalis pemula yang mereka ingin menjadi pengamat musik yang baik itu adalah selalu mengandalkan Google maupun Wikipedia. Padahal Wikipedia maupun Google itu seringkali keliru juga yang kalau menulis seseorang. Misalnya Rian gitu ya, misalnya. Ini bener nih. Seringkali biodatanya itu tidak seperti yang ada di sana. Seringkali yang gelisah adalah musisinya itu sendiri. Musisinya kalau dia mau nulis The Massive misalnya, begitu dia baca hanya menulis dari situ, tidak ketemu langsung interaktif dengan yang ditulis, itu yang paling cilaka. Dan itu kelemahan dari jurnalis sekarang. Iya, saya sering kadang-kadang jujur ya sebagai musisi, sebagai narasumber, kadang kalau ditanya, kalau pertanyaan nih itu aja dari 12 tahun yang lalu, saya kadang suka bingung. Mau disuruh pulang nggak enak. Iya, maksudnya mau berhenti juga nggak enak. Ya. Saya senang kemarin pas ada Soleh Solihun, kan dia juga dulu jurnalisnya Rolling Stone juga. Oh iya, Soleh bagus tuh. Soleh. Namanya sekarang jadi aktor. Iya, jadi aktor. Udah bukan jadi jurnalis lagi. Iya. Udah jadi stand up komedian terkenal juga. Iya. Jadi saya senang sama jurnalis yang nanyanya itu justru yang out of the box gitu. Jadi yang aneh, kalau perlu yang aneh-aneh yang apa sekalian gitu. Di luar dugaan kita. Di luar dugaan itu saya senang banget. Makanya
saya perlu juga pendapat Mas Ben soal apakah ada lagi pengamat musik yang bisa menjadi istilahnya, kalau zaman dulu kan orang kalau rilis album pasti Mas Ben yang ngomong. Nah, sekarang mungkin Mas Adib lah ya, Mas Adib jadi beberapa kali juga banyak juga jadi moderator dan lain-lain gitu. Ya mudah-mudahan sih lahir ya Mas. Ada juga penerusnya Mas Ben yang kritis juga, yang punya feeling yang bagus juga untuk melihat siapa aja yang memang bisa menjadi rising star, musisi-musisi yang besar gitu. Betul. Karena kita jujur memang perlu sekali masukan-masukan dari orang-orang seperti Mas Ben Leo gitu. Nah ini terakhir Mas Ben kan saksi hidup The Massive. Dulu mungkin ada orang beranggapan kalau misalnya Mas Ben Leo itu jadi juri pasti The Massive yang juara. Nah sebenarnya ini saya nanya langsung karena saya penasaran karena ini tidak pernah didokumentasikan juga. Jadi sebenarnya saya tidak peduli dengan viewers Mas. Saya hanya pengen ini menjadi dokumentasi saya yang suatu saat akan menjadi legacy untuk anak-anak cucu saya. Betul. Dimana ini akan jadi tontonan yang bermanfaat. Mungkin saat ini akan biasa aja, tapi saya yakin 5-10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi ini akan jadi obrolan yang sangat punya arti dan banyak sekali ilmunya. Nah Mas, dulu kok bisa sih Mas Ben Leo itu selalu menunjuk kita jadi juara 1, saya jadi best composer, terus Mas Ben juga salah satu orang yang paling sering nyuruh kita untuk berhenti ikut festival, rekaman. Kenapa Mas? Ya sebetulnya mungkin saya lahir dari keinginan agar sukses itu tidak menjadi duplikat orang lain, itu ya. Artinya harus berkarya. Kalau mengikuti satu event-event itu harus menjadi diri lu sendiri. Ini jadi ngomongin The Massive di depan orang ya. Gak apa-apa Mas, ini gak apa-apa ya. Saya pengen tahu Mas, seperti halnya tapi harus jujur ya Mas ya, harus jujur. Seperti halnya Kahitna, waktu pertama kali saya lihat Kahitna ini bakal menjadi band besar itu, saya yang lihat waktu itu. Karena itulah kalau lu punya kesempatan untuk rekaman itu paling bagus. Tapi kalau nggak punya, mari kita kerjasama. Itu Kahitna itu. Waktu The Massive, saya ketemu pertama kali, spiritnya untuk mengikuti kompetisi itu sudah luar biasa. Saya kok selalu ketemu sama band ini, gila juga ini band. Dan saya perhatiin nggak pernah ganti formasi itu sebetulnya. Itu yang jarang dimiliki oleh grup-grup lain. Dengan begitu sebetulnya ini konsep latihannya benar, terus kemudian persaudaraannya kuat sekali. Terus satu lagi yang tidak kalah penting adalah di band ini juga tidak pernah ada kecemburuan sosial antara pemain. Ini penting sebetulnya. Misalnya pencipta lagunya adalah Rian adalah lead vokalnya. Honornya lebih gede dibanding yang lain. Itu nggak pernah orang terpikir itu. Yang adanya adalah kompak. Karena itulah saya selalu katakan, lu harus berkarya sendiri, lu harus rekaman, lu harus punya karakter kuat, dan itu The Massive dapat gitu. Terus terang penjurian itu tidak sekedar satu orang, rata-rata juri minimal 3, maksimal 5 biasanya kalau di kompetisi itu. Dan semuanya sepakat waktu itu, ini band keren sekali ya. Anak-anak muda yang dari awal sampai dia lahir menjadi besar karena karya-karyanya dia gitu. Jadi itulah yang sebetulnya saya lihat dari The Massive, dan mudah-mudahan karena itulah saya datang ke sini itu dalam rangka untuk menjadi inspirasi nih. Kawan-kawan yang lain yang lihat konten ini atau melihat acara cakap-cakap tadi membuktikan bahwa ada inspirasi, ada orang yang menjadi inspirasi kalian, dan orang itu tidak sekedar satu orang, tapi adalah orang-orang yang lain dalam formasi sebuah band yang namanya The Massive. Itu aja. Kemudian yang kedua yang harus kita terima kasih juga untuk Mbak Acin yang memberi kesempatan. Terus saja kesempatan ini nggak datang 2 kali. Betul. Mbak Acin ini kupengnya sakti, tapi waktu Kahitna saya ledek dia. Kalau nggak diambil saya sekarang saya agak repot untuk nawarin dia Rubah di Selatan, karena saya penggemar Rubah di Selatan. Suatu saat Rubah itu akan saya rekam juga. Atau kita kerjasama.
suatu saat kita nonton ya, Rubah di Selatan. Ya, nanti boleh, suruh kita datengin di sini aja. Kita lahirkan lagi Mas. Iya. Musisi besar lagi Mas. Biar Rubah di Selatan itu nginep di rumah saya, nanti kita. Kan saya ada studio juga, mau rekaman mau rekaman di ya. studio saya boleh. Ya, salam buat rekan-rekan Rubah ya. Suatu saat saya akan kontak. Habis ini saya kontak, diomongin sama Rian, sama Ben Sleo, dan itu menarik. Yogyakarta banyak. Ya. Grup keroncong di Jogja banyak. Keroncong anak muda, dan itu karakternya kuat sekali. Bener nggak keroncong? Ya? Oh itu unik keroncong anak. Ini Bantul. Anak Bantul misalnya. Bantul asli. Ya, oke, gitu ya kira-kira. Ya, siap mudah-mudahan Mas. saya berdoa The Massive ini menjadi inspirasi untuk seterusnya, karena ini adalah satu grup yang aset dari Indonesia. Jadi saya juga usul karya-karya The Massive itu bisa masuk ke perpustakaan nasional, karena karya-karya yang bagus itu biasanya dimasukkan sana, karena ini adalah aset negara untuk didokumentasikan dan disimpan secara benar. Kalau ada masalah-masalah pelanggaran hak cipta segala macam itu terlindungi melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2018. Serah simpan karya cetak dan karya rekam. The Massive yang belum saya kasih tahu, dan hari ini saya kasih tahu. Siap. Mari kita sama-sama jalan ke sana. Siap Mas. Mas, dikit lagi Mas, karena Mas Ben barusan ngomong soal karya cipta. Kita nggak munafik ya, banyak sekali musisi yang besar di eranya, yang karyanya itu didengar di mana-mana, tapi pada masa tuanya harus menggalang dana, harus saat sakit menggalang dana. Yang kita tahu kalau di luar negeri itu Mas satu lagu, contoh misalnya Feeling ini, Feeling, itu aja udah bikin satu lagu udah 7 turunan kayaknya Mas. Betul, Hotel California, atau ya kita sudah banyak contoh lah. Kayak Michael Jackson itu sampai bingung duitnya mau dikemanain kan. Nah, apa sih Mas yang membuat industri musik Indonesia itu belum bisa mensejahterakan si musisi? Sampai sekarang loh Mas, banyak sekali. Iya, betul. Perjuangan dari para pimpinan dari lembaga musik di Indonesia itu, misalnya kayak Mas Chandra Dorisman, FESMI ya, kemarin itu Federasi Serikat Musisi Indonesia, itu sudah mulai memberikan dorongan agar semuanya itu menjadi anggota BPJS gitu ya, kesejahteraan sebetulnya, arahnya kesehatan segala macam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Mas Kadri Muhammad kemarin, diumumkan di Facebooknya bahwa semua yang menyanyikan lagu-lagu yang ada di LCR Plus kemarin itu hak lagunya dibawakan itu sudah seizin penciptanya, dan mereka sudah mendapatkan haknya, royalti itu. Ini adalah contoh-contoh betapa ada keinginan dari banyak pihak, penghargaan terhadap pencipta lagu itu harus diberikan secara terbuka, dan itu diumumkan. Kadri Muhammad kemarin mengumumkan itu, dan saya terharu sekali karena inilah bagian penting dari kesejahteraan para musisi itu. Dan hari ini saya berada di Pondok Indah, ini rumah yang asik sekali. Itu kan hasil perjuangan dan manajemen yang bagus dari seorang musisi. Jadi tatkala Anda populer, tatkala Anda mendapatkan uang yang banyak, jangan lupa untuk menyimpan uang itu untuk masa depan. Dan masa depan itu terus terang yang paling penting menurut saya, pertama kali rumah yang nyaman, dan untuk pendidikan yang bagus buat anak-anak, itu yang paling penting. Dan selamat untuk leadernya The Massive ini. Hari ini saya ada di Pondok Indah, dan saya terharu sekali, ini luar biasa sekali. Sekali lagi ini inspirasi bagi yang lain. Juga buat saya musisi muda yang menjadi inspirator itu adalah Ceylon Seven. Mereka pada saat populer waktu itu mengumpulkan uangnya itu, menabungnya sedemikian rupa sehingga dia punya bengkel di Jogja, punya kos-kosan, punya itu, dan manajemen mereka juga bagus sekali. Itu contoh yang sangat bagus. Dia tidak pernah pindah ke Jakarta karena base mereka di sana. Dia menganggap Jogja itu adalah tempat dia berkarya,
dia bisa naik pesawat ke Jakarta. Ini salah satu contoh yang bagus juga untuk orang yang lain. Berarti Rubah Selatan bisa ya tadi? Rubah dan Selatan, dia datang ke sini aja nggak usah pindah, datang ke sini ketemu sama Rian sama Benz Leo, dia akan jadi. Siap. Mas Benz, kita kayaknya memang perlu kolaborasi Mas untuk melahirkan lagi musisi-musisi yang, karena saya yakin banyak sekali mutiara-mutiara yang bisa kita temukan di Indonesia yang punya potensi besar untuk meneruskan tradisi, perjuangan para musisi yang sudah berjuang buat industri musik seperti Om Krisye, Titi Puspa, banyak lah. Kalau buat saya mereka adalah pahlawan musik. Tanpa mereka ya tidak pernah ada, Kus Plus tidak akan pernah ada musik pop seperti sekarang. Oke. Siap Mas, terima kasih Mas Benz. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu. Terima sukses. kasih. Jangan lupa untuk kalau mau tahu kontennya Mas Benz ada di Expose Indonesia di YouTube. Silahkan. Kalau Instagramnya Mas Benz ada Benz Leo 52. Itu bersama rekan-rekan saya, ada Nini Suni, kemudian ada Ibong, ada Muhammad Ihsan, dan ada Dudut Dutse namanya. Itu nanti ada di sini ya, nanti ya. Sini semuanya. Oke, thank you. Dadah.